Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Telegram Jurusnya Rasulullah, semoga Allah memuliakan Anda semua hari ini. Baik, Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan saya di Instagram, tapi ini pembahasannya agak lain ya. Jadi ini sengaja saya voice note supaya bisa Anda dengar dengan dengan lengkap. Ya, kalau di Instagram susah karena terbatas ya. Baik, bicara tentang enzim ya, saya kira mungkin teman-teman sudah pada menyimak tentang apa yang disampaikan saya di sana. Jadi enzim sendiri teman-teman merupakan katalisator yang dia sebenarnya nggak berubah dan atau tidak musnah secara spontan. Selain itu, memang enzim ini merupakan zat yang mempercepat aktivitas dan perubahan zat kimia lainnya. Jadi ada seorang dokter namanya Dr. Edward Howell, dia mengatakan atau mungkin dia sendiri adalah salah satu pelopor penelitian enzim di Amerika Serikat. Dia katakan ada zat banyak sekali yang digunakan untuk menjaga kehidupan. Ada karbohidrat, protein, dan lemak yang merupakan materi pembangun. Sedangkan kata beliau ya, enzim sendiri adalah kontraktor, artinya dia yang membawa atau memiliki materi tersebut dan membangun bangunan tubuh. Jadi enzim sendiri teman-teman sekarang berperan dalam menguraikan nutrisi dalam makanan yang kita makan dalam bentuk yang mudah dicerna. Jadi sebagus apapun makanan yang kita makan, jika tidak ada enzim maka makanan tersebut tidak bisa dicerna dan diserap tubuh. Itu sebabnya saya sampaikan jangan terlalu banyak makan makanan olahan ya, apalagi yang digoreng atau dibungkus ya, apalagi dikasih bahan adiktif. Nah, enzim sendiri menguraikan karbohidrat dan protein yang dikandung dalam makanan untuk kemudian menjadi glukosa dan asam amino agar dapat diserap tubuh dengan mudah dan dia diubah menjadi energi yang kita perlukan. Jadi kalau ada orang habis makan itu nggak berenergi, maka makanan itu sebenarnya sudah nggak ada energi lagi gitu lah. Mungkin karena banyak pengolahan atau mungkin bahan aditifnya atau enzim osi yang makan tadi itu sudah berkurang drastis, akhirnya tubuh mengistirahatkan seperti itu. Jadi tidak hanya itu saja ya, enzim sendiri adalah zat yang diperlukan untuk membuang ampas dan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita. Jadi singkat ceritanya, enzim itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan kita. Nah, selain itu enzim membantu ya meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Jadi fungsi sel-sel imun itu terbentuk oleh enzim yang terdapat di dalam sel imun itu sendiri, sehingga jika enzim imun menjadi aktif maka kekebalan tubuh akan meningkat. Jadi misalkan sel natural killer tuh, dia membuat lubang di membran sel kanker dengan enzim pengurai disebut dengan perforin. Melalui lubang tersebut si enzim pengurai protein disebut dengan granzim itu dikeluarkan dan meleburkan sel kanker. Jadi orang yang mengkonsumsi enzim dalam jumlah yang cukup itu subhanallah tubuh itu kalau misalkan seseorang ada, mohon maaf, menderita kanker seperti itu, dia akan dihancurkan juga kalau dia mengkonsumsi makanan yang penuh enzim. Nah, ada seorang dokter di Korea dia mengatakan dia salah satu terapi dia itu dengan mengkonsumsi sayuran mentah selama 10 hari ya, sayuran organik seperti itu. Jadi itu ternyata enzim semua kan isinya. Jadi enzim juga teman-teman sekalian dia digunakan untuk mengantarkan oksigen dan karbon dioksida. Jadi enzim yang terdapat dalam sel darah merah itu dia menyatukan oksigen ke hemoglobin sel darah lalu mengantarkannya ke sel. Jadi ketika oksigen dihasilkan diantarkan ke sel, hemoglobin menjadi kosong, dan kali ini enzim yang terdapat dalam sel darah merah menyatukan karbon dioksida ke hemoglobin lalu mengirimkannya atau mengalirkannya melalui jalur darah dan akhirnya dia mengirimkan ke paru-paru melalui jantung. Jadi subhanallah, enzim itu fungsinya banyak banget ya. Dia juga berperan mengurai zat beracun ya, kemudian zat beracun oksigen ke hemoglobin sel darah lalu mengantarkannya ke sel. Jadi ketika oksigen dihasilkan diantarkan ke sel, hemoglobin menjadi kosong, dan kali ini enzim yang terdapat dalam sel darah merah menyatukan karbon dioksida ke hemoglobin lalu mengirimkannya atau mengalirkannya melalui jalur darah dan akhirnya dia mengirimkan ke paru-paru melalui jantung. Jadi subhanallah, enzim itu fungsinya banyak banget ya. Dia juga berperan mengurai zat beracun ya, kemudian alkohol ya, obat-obatan dan ampas makanan ya, mungkin makanan-makanan yang sudah tidak ada enzim lagi ya, makanan olahan atau digoreng terlalu lama seperti itu. Nah, masalahnya adalah kurangnya enzim pada manusia milenial atau manusia modern zaman sekarang ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya asupan makanan hewan ya, daging-dagingan tanpa ada aktivitas yang cukup dan makanan olahan yang mengandung
sedikit sekali enzim, bahkan nggak ada, isinya cuma bahan kimia saja. Jadi ketika tubuh menyerap makanan-makanan seperti itu, enzim dalam tubuh akan habis. Apalagi makanan yang dibangun atau ditanam dengan pupuk-pupuk kimia, pestisida seperti itu akan menjadi penyebab kekurangan enzim. Selain itu, keletihan berlebih, stres, dan kekurangan waktu istirahat juga bisa mengurangi enzim dalam tubuh kita. Stres ya juga termasuknya menguras enzim juga. Baper-baperan juga menguras enzim. Nah, jadi ceritanya ketika ada seorang profesor di Amerika Serikat mengikuti dia cerita tentang suatu cerita enzim ini, itu dia profesor itu menyatakan bahwa enzim itu pendukung nutrisi. Jadi ketika seseorang menggunakan pupuk-pupuk kimia ya, maka sebenarnya enzim dalam sayuran atau dalam buah-buahan tadi sudah habis, hampir sebagian habis ya, terkuras semua. Jadi memang beliau menyarankan jangan menggunakan pupuk kimia ya. Berat nanti dicernanya tubuh karena enzimnya sudah nggak ada. Jadi penerapan menu makanan yang organik seperti inilah, organik itu maksudnya nggak ditanam dengan pestisida ya. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, yuk bagaimana Anda bisa punya tanaman buah sendiri, sayuran sendiri di rumah ya, mudah-mudahan lokasi rumah yang luas ya buat kita, atau mungkin kita pakai hidroponik juga bisa. Ya. Nah, belakangan ini itu ternyata banyak sekali diperkenalkan bahan-bahan yang berhubungan dengan enzim atau cuka sebagai hasil fermentasi. Tapi juga kita perlu tahu ya, perlu dicek juga apakah bahan-bahan tersebut itu memang benar mengandung enzim ya, gitu ya teman. Jadi kita juga nggak nggak langsung percaya saja gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya, jadi kalau mungkin saya kasih kesimpulan, jadi enzim itulah katalisator yang tidak berubah dan musnah secara spontan. Dia zat yang mempercepat aktivitas dan perubahan kimia zat lain. Semua reaksi kimia dalam tubuh itu berhubungan dengan enzim. Dia kontraktor yang memiliki materi karbohidrat, protein, lemak yang membangun bangunan dalam tubuh kita. Dia berperan dalam menguraikan nutrisi dalam makanan ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna. Dia menguraikan karbohidrat dan protein. Dia juga digunakan untuk membuang ampas dan zat yang tidak berguna dalam tubuh, membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mengantarkan oksigen dan karbon dioksida, serta mengurai zat yang beracunnya. Pertanyaannya, bagaimana enzim itu bisa berkurang atau habis ya? Ternyata ketika seorang terlalu banyak mengkonsumsi makanan hewan ya, protein atau daging seperti itu, dan tidak ada balancingnya, itu enzim akan banyak terkuras. Dan ditambah lagi dengan makanan olahan yang penuh dengan aditif ya. Makanan olahan itu intinya makanan yang sudah diolah ya, apalagi dipanaskan berulang-ulang dalam kemasan seperti itu, udah nggak bagus lagi, atau enzimnya sudah habis atau sedikit sekali. Yang kedua, penyebab enzim kurang ini adalah makanan ditanam dengan pupuk kimia dan pestisida ya. Itu juga termasuk salah satu penyebab enzim yang kurang. Dan yang terakhir adalah keletihan yang berlebih, stres, serta kekurangan waktu istirahat. Itu salah satu penyebab enzim berkurang dalam tubuh kita. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita? Ternyata kita bisa membuat enzim baru dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi ketika asupan makanan nggak ada, tubuh meregenerate lagi sel-sel untuk menghasilkan enzim yang baru. Apalagi Rasulullah mengajarkan untuk mengunyah makanan ya cukup lama. Dia mengatakan 30-40 kali seperti itu. Bahkan kalau lebih lama itu akan memperbanyak enzim dalam tubuh kita. Yang ketiga apa? Biasakanlah untuk sering-sering lapar. Jadi Rasulullah sendiri memang nggak pernah kenyang seumur hidupnya. Yang selanjutnya, makalah produk-produk yang masih mentah ya, dan tidak ada olahan ya, sayuran, buah-buahan seperti itu ya, Anda mulai biasakan di rumah. Apalagi ketika Anda makan buah ya, Anda campur dengan madu, itu Masya Allah luar biasa, manfaatnya sangat-sangat besar dari sisi enzimnya ya. Kemudian makanan-makanan mentah yaitu banyak sekali enzim ya. Jadi teman-teman cobalah mulai biasakan untuk lebih banyak makan sayur, makan buah, dan produk lebah. Produk lebah itu sangat tinggi enzimnya, dan semua herbal juga ada yang mengandung enzim ya, di samping mineral-mineral yang bersifat basa dalam herbal ya seperti. Jadi ini salah satu cara kita untuk menghindari penyakit. Bahkan subhanallah, tadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang bagaimana dahsyatnya enzim sendiri bisa menghalangi atau mencegah pertumbuhan sel kanker, bahkan bisa mematikan sel kanker dengan mengaktifkan sel imun dalam tubuh kita. Jadi mari kita biasakan untuk berperilaku sehat, khususnya mencontoh Rasulullah SAW yang kita cintai. Dan mudah-mudahan dengan ini semua kita semakin dekat dengan agama, dekat sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita bisa jauh lebih sehat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mau share voice note ini silakan saja, feel free ya, insyaallah. Hak cipta milik Allah.